sebagai apa ya, yang bisa dibilang sama lah berkompetisi kemarin sama ininya, program ininya. Jadi Evi sangat bangga sama Dede, bangga dengan dia yang super humble, anaknya yang selalu merendah, anaknya yang selalu tidak lupa dengan orang-orang yang ini. Dan Masya Allah, itulah yang membuat Dede bisa jadi seperti yang sekarang. Lucu, baik anaknya, dia itu kalau udah lihat kita, panggilnya aku tuh biasanya Epoy, manggil aku, bukan Evi Masama, panggilnya Epoy. Dia, Kak Epoy, udah, dia tuh baik banget, dia selalu menyapa lebih dulu, dia tuh nggak pernah namanya kalau ngeliat kita tuh dia nggak pernah namanya dia nggak nyapa, dia pasti nyapa. Anaknya baik, baik banget. Ceritanya gimana itu? Saya kan tim Leslar, jadi doain mudah-mudahan insyaallah Dede sama Rizky Bilar bisa menuju ke pelaminan dan tentunya Evi Masama diundang nyanyi gratis, nggak dibayar. Karena kenapa? Banyak orang yang ingin di posisi seperti itu, dan saya sebagai yang maksudnya sebagai seorang wanita sangat bangga banget Dede bisa masuk di 5 wanita tercantik di seluruh dunia. Artinya Sangat pantas. Karena alasannya? kenapa pantasnya adalah memang Dede cantik, terus anaknya baik, suara nggak usah ditanya lagi, dan tentunya sangat-sangat menginspirasi. Banyak pelajaran yang bisa diambil di Dede Lesti. Namanya orang Indonesia masuk kayak gitu, kita pasti support. melihat hubungan mereka nih yang Alhamdulillah, justru kita rencana ya kalau misalnya mereka beneran akhirnya nikah, kita membantu ngurusin yang bisanya kita. sebagai seorang Suka aneh-aneh ini, tapi kita mah damai, alhamdulillah damai. Karena mungkin berkahnya di mereka dapatnya seperti itu. Iya. Itu ya. Kalau almarhum ya pesan pas 2 minggu lagi mau meninggal, Pak nitip anak-anak, yang tahu aset-aset cuma bapak. Ibu misalnya usia nggak lama lagi, nitip aja aset-aset kasihkan aja ke Neng Putri, bilang gitu dia. Ya misalnya kayak aset-aset gitu, aset-aset kayak rumah gitu, kebun gitu. Kalau yang punya Iki mah beda lagi, itu mah kayak villa mah, itu mah uang Iki pribadi. Ya tahu kan, belinya sama saya itu. Beli kos-kosan, beli villa. Oh kan peninggalan almarhum kan ada mobil, ada barang-barang semuanya. Sekarang udah habis dijualan. Ya nggak ada udah dijual semuanya. Mobil, barang-barang almarhum udah dijual sama Pak Teddy. Tahu di Banjaran kan dibeliin yang di Banjaran. Kayaknya itu hasil mobil juga. Dia ke Neng Putri, teh pinjam ya mobil buat keperluan si Dede. Tahu-tahu nanti dijual. Ya jadi dulu itu saya berawal dari 2015 itu ketika aku merintis masuk ke dunia entertain. Iki kan niatkan diri untuk tidak fokus ke materi saat itu. Akhirnya aku fokus untuk masa depan, aku taruh di mama semuanya. Dan memang saat itu aku percayakan ke mama, karena waktu itu kan memang belum ada masalah apapun ya. Dan setelah itu semua terjadi, jadi ya yang mau aku pertanyakan adalah hak-hak aku, karena kita juga udah dapat informasi beberapa bahwa uang yang ada di pihak mama saat dulu itu sudah ada beberapa yang sudah dijadikan aset ya Pak. Contoh kayak misalkan ada kos-kosan ya Teh. Terus ada apa? Villa Bandung Indah, terus juga apa lagi? Ya ada toko material gitu ya. Toko material, ada beberapa, intinya ada beberapa yang memang sudah jadi diasetkan. Nah, yang mau dipertanyakan adalah otomatis itu kan hak saya. Jadi dikemanakan gitu maksudnya, karena kan almarhumah sudah tidak ada sekarang. Jadi saya mau dipertanyakan hak saya kemana, terus juga jika ada pemasukannya berapa dan kemana, karena itu hak saya. Uang ini kan uang penghasilan Rizky murni ya, yang dititip di almarhumah. Jadi saya kira itu jelas hak sepenuhnya Rizky Febian. Nah sampai sekarang ini tidak jelas ya kan, ada katanya diberikan kos-kosan segala macam. Nah kita pun akan pertanyakan hal itu. Iya, masalahnya itu yang saya kaget juga, ternyata kalau masalah yang villa di Bandung itu dijual. Sedangkan itu kan hak Iki. Jadi
kalau dia tiba-tiba menjualnya itu udah melanggar, dalam artian itu kan hak Iki pribadi. Terus kenapa tiba-tiba dijual? Terus juga ada beberapa informasi ya Pak, kayak masalah kos-kosan, itu hak Iki. Sekarang kan udah dihibah ke putri-putri yang ngurus di setiap per bulannya. Jadi putri ada yang maksudnya per bulannya itu putri yang ngurus semuanya. Dan tiba-tiba ada dari 2 orang terus ditaruh di sebuah media website gitu bahwa itu mau dijual. Itu kan maksudnya jadi kenapa sampai sebegitunya gitu maksudnya. Ya, intinya kita di sini tidak menuduh atau apapun, kita hanya pertanyakan. Ya, karena sayang kemarin Teddy nggak ada. Teddy kan surat Teddy kan dari awal kan mempersoalkan harta gitu. Nah, sekarang kita pertanyakan nih, hartanya Rizky ini kemana gitu. Ini murni loh, Rizky yang kerja, uang Rizky 100%. Kira itu. Kemarin waktu pertemuan tidak bisa menjawab. Ya, Gitu. Karena kan makanya waktu itu jam 4 Kementan langsung dihubungin sama pengacaranya. Kita tunggu di tempat pertemuan. Ya kalau memang memungkinkan, kalau dia niat untuk hadir, saya pikir kita di sana sampai jam 7. Saya pikir 1 jam dimanapun di daerah Bandung pasti bisa datang. Tetapi saya nggak tahu apa alasan beliau sehingga tidak bisa hadir. Harapannya ya kalau buat si Dede ya buat kakak-kakaknya jangan disiapa-siapa juga, karena emang itu satu rahim. Terus kalau bisa sih ditengok atau apalah dibilangnya, kalau video call atau Zoom atau nanya kabar gitu, itu udah bikin saya senang. Kalau komunikasi sekarang mungkin kakak-kakaknya lagi sibuk, jadi emang udah beberapa bulan ini nggak ada komunikasi. Semenjak almarhum meninggal, si Dede Bintang sama istri saya 5 bulan. Pas puasa kemarin diambil lagi, pas lebaran lah sama bapaknya. Nah sekarang sama bapaknya, tapi pas mau ketemu saya pernah sama adiknya, Teh Dewi. Nggak tahu sama siapa. Tapi waktu di rumah saya kan Pak Teddy ngasih susu nggak full. Dibantu itu sama Iki sama Putri, yang ngasih Iki, kadang-kadang Putri. Malahan mah pas diambil sama dia juga, kalau nengok suka bawa susu, suka bawa pampers dia juga. Iya kan sekarang bulan-bulan ini memang agak, dia kan lagi sibuk Ikinya, memang jarang kalau bulan-bulan ini. Kalau dulu makan sering. Dianya bukan berterima kasih ya si Dede diurus sama istri teh. Malah nggak enak katanya sama saya. Bilangnya dia gini, kok cina si Dede diupload di IG sama bapak, saya jadi jelek nama saya. Bukannya berterima kasih. Saya sedih sebenarnya gitu ya, karena di gimana pun Ade Bintang itu adik saya gitu ya, adik Putri gitu. Dan kalau ngomongin tidak ada perhatian, saya masih banyak bukti gitu ya. Waktu itu Ade Bintang itu diurus sama istrinya Pak Ecet, dan Pak Ecet itu adalah orang yang sehari-hari saat itu ada sama almarhumah mama, dan ini orangnya ada di sini juga. Dan saat itu istrinya Pak Ecet pun tektokan sama aku. Bahkan istrinya Pak Ecet pun sampai menangis saat itu, karena selama 1 bulan puasa ya Pak, selama 1 bulan puasa tuh Pak Teddy-nya jarang datang. Terus juga istrinya Pak Ecet cerita bahwa Dede Bintang sepertinya nggak diurus seperti itu gitu. Jadi kalau misalkan di luar sana ngomong bahwa dari pihak Iki dan Putri tidak ada perhatian, itu amat sangat disayangkan. Maksudnya kayak jadi pembohongan ke publik gitu maksudnya. Dan diurus sama adanya Om beberapa kali Dede Bintang, dan itu setiap hari Minggu ya, setiap Jumat atau sampai Minggu tuh Dede Bintang selalu ada di rumahnya, dan selalu minta juga Putri untuk mau popok, mau susu dan semua itu ke Putri. Bahkan Putri juga bilang kalau misalnya ada apa-apa langsung minta ke Putri. Dan Om itu kayaknya emang nggak tahu sama sekali. Dan dia bapaknya, ya seharusnya dia yang bisa bertanggung jawab menafkahi anaknya. Dan ini jadi terkesan kayak mengemis-gemis dan bahkan malah jadi seakan-akan menjelekkan Iki dan Putri gitu. Sedangkan kita tahu yang sebenarnya seperti apa itu.
Saya kan sebelumnya minta sama Allah dulu, minta petunjuk supaya hati saya dilegakan gitu loh, supaya semuanya berjalan lancar, bagaimana saya prosesnya. Jadi ya balikan lagi semuanya, saya percayakan lagi juga sama Allah, dan percaya saya keputusannya nanti dalam sidang mediasi kayak gimana gitu aja. Yang pasti gue nggak mau bikin rancu, udah satu-satu lah yang gue mesti kerjain gitu loh. Udah intinya gue kelarin atu-atu semuanya, biar kelar semuanya lah. Yang mau diselesain apa tuh Bang Kimel? Semua ya Eva, ya Rohima, semuanya udah saya keluarin gitu. Urusan yang ngece-ngece yang lain udah gue kelarin aja. Nanti ya. Eva kenapa memilih Bang Kiwil? Nanti ya. Nanti saya bicara, nanti ada waktunya saya bicara, ada waktunya kita bicara ya. Kita jawab dulu. Kita mau untuk perkara Rohima binti Matali melawan Wildan Delta bin Samsuar yang terdaftar di Kepanitiaan Pengadilan Agama Jakarta Selatan tertanggal 15 Desember tahun 2020, agenda persidangannya adalah pada tanggal 20 Januari 2021 nanti. Mengenai mengapa dia mau bercerai, tentunya nanti akan dikaji di dalam proses persidangan. Karena kalau baru pengajuan kan belum jelas apa motif atau apa penyebab yang dijadikan sebagai alasan untuk mengajukan perceraian. Kalau sudah dalam proses dan sudah diputus, baru terungkap apa yang sebenarnya terjadi, apa yang sebenarnya dan mengapa dia mengajukan gugatan perceraian. Alasannya hanya saya yang tahu, udah. Ya, saya mohon pengertiannya. Yang jelas saya sudah kesini, alasan atau apapun yang tahu hanya saya. Itu aja. Saya juga minta maaf sama keluarga saya maupun keluarganya Bang Kiwil. Mungkin nanti ini akan kaget buat mereka nonton atau bagaimana. Cuman ya doakan yang terbaik aja buat saya. Insya Allah mantep banget ya. Ada penyesalan ya nanti. Insya Allah. Pokoknya doakan aja yang terbaik. Bagaimana nanti keputusan Bang Kiwil, ya mungkin nanti keputusannya nanti. Karena kan masih ada proses-proses lagi. Mbak Rohima gimana? Udah, iya, saya selesaikan semua, udah saya selesaikan buat. Saya belum ada omongan lagi. Karena kan pengennya yang terbaik buat orang tuanya. Saya hanya WA aja ke dia dan belum ada balasan sih. Saya bilang, saya selesaikan semuanya satu persatu, udah. Arahin untuk kabar gue selesaiin dulu deh. 22 tahun ya. Iya. Ya memang berat sih ya, awalnya berat. Tapi ya insya Allah lah saya jalanin aja dulu dah gitu. Prosesnya bagaimana saya jalanin aja dulu. Nanti akan dibicarakan lagi semuanya. Yang jelas saya hanya menjalankan apa yang ada di hati saya. Mas Ivan, ya. Kebetulan nih harinya hari Jumat. Amin. Biasanya Jumat Barkah ya. Ya, amin. Dengan event atau kegiatan ini, Mas Ivan dengan tim menyempatkan untuk terlibat di dalam Satgas ini. Satgas yang sudah 8 bulan jalan. Yes. Dari bulan Maret ini akan menjadi berkah bagi kita semua. Amin, dan kami juga mendoakan semoga Mas Ivan di dalam usaha atau apapun namanya ini bisa lebih sukses lagi di masa depan. Amin. Dan yang kita tunggu pelibatan berikutnya. Amin. Dan saya juga ingin mendoakan, semoga semua yang menyaksikan tayangan ini juga mungkin ada keluarganya yang dirawat di Wisma Atlet. Insya Allah Allah memberikan mengangkat penyakitnya dan segera bisa kembali pulih, dan yang tenaga medis terutama Pak, semoga mereka tetap sabar, mereka tetap selalu dalam kondisi sehat. Ini Pak, silakan diterima. Saya sepakat dengan tim ingin memberikan sedikit donasi Pak di Wisma Atlet berupa hand sanitizer, ada 1000 buah, dan kebetulan hari ini saya diterima oleh Pak Cipto sebagai penanggung jawab hari ini, perwakilan siap. Senang banget Bapak meluangkan waktu buat saya, dan
Ya insya Allah Pak, niat baik saya untuk bisa memberikan hand sanitizer ini bisa dipakai, bermanfaat ya Pak. Insya Allah, amin. Karena kan kita pertama harus ngejaga tangan kan Pak. Terkadang kita kalau lagi aktivitas nyari air, cuci tangan kan terkadang juga susah gitu. Jadi ya insya Allah ini bisa dipegang masing-masing. Bapak juga pakai. Iya. Oke, Pak. Dulu. Oh, oke. Guys, jadi betapa pentingnya kita menjaga kesehatan, terutama untuk diri kita sendiri, keluarga, dan masyarakat pastinya. Masker saya sampai 2 saya. Ini pertama kali ke Wisma Atlet, Jack. Ini pertama kali, dan tadi kan banyak banget kan, mana tadi ngelewatin ada yang lagi berjemur. Gue karena, aduh gue lewatin mana, itu kan banyak lagi berjemur ya Pak. Gitu, tapi ini merupakan zona kuning dan hijau. Ya. Dan zona untuk perawatan pasien ada di sana. Jadi di belakang sudah ya? diatur, udah enggak aman lah. Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi Cumi. Ditekan ya tombol lonceng merahnya.